Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghuanya, tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Di atas hamparan luas sungai darah tak berujung, berdirilah Kaisar Qing. Tubuhnya diselimuti cahaya pedang tanpa batas, seolah dirinya adalah pedang itu sendiri. Bahkan arus deras sungai darah pun tak mampu mengikis aura tajamnya sedikit pun. Arai 3000 pembunuh, alam pilar surgawi, serunya. Sekejap kemudian, cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di langit. Pilar-pilar raksasa dari cahaya pedang menjulang menembus awan, seolah menopang langit itu sendiri. Itukah 36 pilar surgawi? Gumam Lo Feng dengan mata membelalak takjub. Di hadapannya, dunia seperti diubah menjadi alam para dewa. 36 pilar cahaya raksasa menopang langit, menjebak seluruh sungai darah dalam pusaran kekuatan yang tak terhindarkan. Kaisar Qing tersenyum ringan. Saudara galaksi, inilah hasil pemahamanku dari alam pilar surgawi. Bagaimana menurutmu kekuatannya? Lo Feng tertawa pelan, matanya menyala merah darah. Mengagumkan, menopang dunia dengan pedang sungguh luar biasa. Tapi sungai darahku tidak akan tunduk semudah itu. Dengan satu pikiran, kehendak spiritualnya menyatu dengan sungai darah tak berujung. Sungai darah pun menggeliat seperti ular raksasa purba. Dalam satu kibasan dahsyat, air darah menampar salah satu pilar surgawi. Suara ledakan menggema di seluruh langit. Pilar cahaya bergetar hebat. Retakan-retakan menakutkan mulai muncul. Kaisar Qing tertegun. Kekuatan macam apa ini? Setiap cambukan mengandung misteri mendalam. Daya hancur, daya tebas, dan daya tembus semuanya berpadu menjadi satu. Namun, sungai darah tak berhenti. Ia kembali berputar, mencambuk, menghancurkan satu demi satu pilar surgawi hingga roboh. Dari kejauhan, para raja dewa dan kaisar negara kuno menyaksikan dengan ngeri. Itu kekuatan di atas level raja dewa, Kaisar Qing dan penguasa galaksi. Mereka terlalu menakutkan. Bahkan binatang sektor Tianmu menggertakkan giginya. Aku mencapai alam tertinggi hanya dengan makan dan tidur, tapi untuk menembus batas seperti mereka, itu mustahil. Sementara itu, penguasa 10.000 alam hanya menghela napas dan diam. Dao yang lengkap sudah sempurna. Mengintegrasikan misteri lain tak akan membuatnya lebih kuat, tapi mereka telah melangkah lebih jauh. Kaisar Qing kembali menatap sungai darah yang mengamuk. 36 pilar surgawi runtuh seluruhnya, namun senyum di wajahnya tidak lenyap. Saudara galaksi, kalau begitu, biar kulihat apakah sungai darahmu bisa menahan wujud terkuat dari formasi ini, yaitu 3000 dunia. Dengan satu seruan, miliaran cahaya pedang mekar di langit. Dunia baru terbentuk, gunung menjulang, langit berputar, kehidupan lahir dari kehampaan. Lo Feng tertegun, ini dunia yang melahirkan kehidupan. Kaisar Qing tersenyum. Benar, ini adalah pemahamanku atas 3000 dunia. Dunia yang bisa melahirkan segalanya. Namun di dalam dunia itu, sungai darah tak berujung mulai tertekan hebat oleh kekuatan aturan dunia. Arusnya melambat, seolah tercekik. Luar biasa, gumam Lo Feng dengan nada takjub. Bahkan sungai darahku bisa ditekan seperti ini. Kaisar Qing menatapnya penuh penghargaan. Kau kuat, saudara galaksi. Di tanah asal, meski aku memiliki sedikit keunggulan, aku tak bisa melukaimu sama sekali. Lo Feng tertawa lantang. Kalau begitu, biar kulihat seberapa jauh kau bisa menahanku. Sekarang aku akan gunakan seluruh kekuatanku. Kaisar Qing tertegun sejenak. Kalau begitu, majulah.
Langit bergetar hebat saat menara bintang 9 lantai muncul dari sungai darah. Aura gelap dan dalam menelan dunia 3000 dunia. Kaisar Qing terdiam, matanya melebar. Ini bukan harta karun rahasia biasa. Ini buatan kehidupan primordial. Menara itu terus tumbuh, menghancurkan seluruh dunia ciptaannya hingga hanya kehampaan yang tersisa. Para kaisar dan raja dari seluruh tanah asal menatap dengan ngeri. Menara 9 lantai itu, kekuatannya melampaui segalanya. Dengan ini, penguasa galaksi benar-benar menekan Kaisar Qing. Kaisar Qing melangkah mundur, lalu tertawa kagum. Saudara galaksi, cepatlah simpan harta karun rahasiamu itu. Jika dilihat oleh orang luar, seluruh ras alien akan datang memburumu. Menara itu pun menyatu kembali dengan sungai darah dan lenyap. Lo Feng berdiri di tengah pusaran kehancuran, wajahnya tampak tenang. Kaisar Qing tersenyum lembut. Dengan bakat dan harta seperti itu, wajar jika kau mampu menggetarkan tanah asal. Lo Feng menatapnya. Kau sendiri, Kaisar Qing, apakah tak takut seseorang akan mencuri hartamu? Aku sudah membawanya keluar ke tanah asal, jawab Kaisar Qing ringan. Tapi kau berhati-hatilah di luar. Harta seperti itu bisa membuat para dewa gila. Lo Feng hanya tersenyum. Jika mereka berani mencoba, biar sungai darah yang akan menjawabnya. Kaisar Qing tersenyum tipis. Ngomong-ngomong, beberapa harta karun peninggalan di Yuan setelah kematiannya, apakah sulit dijual? Lo Feng menghela napas ringan, lalu mengibaskan tangannya. Memang sulit. Dari 5, aku hanya berhasil menjual 2. Dalam sekejap, 3 harta karun rahasia, yaitu jubah merah, sepatu bot tempur, dan sarung tangan, muncul berputar di hadapannya, berkilau lembut di udara. 2 yang paling berharga sudah terjual, jadi yang tersisa ini biasa saja, komentar Kaisar Qing. Ia menatap tajam ketiga benda itu sebelum melanjutkan. Bagaimana kalau begini? Negara kuno angin api akan membelinya kembali. 10.000 kristal primordial harga totalnya. 10.000 kristal primordial setara dengan 10 miliar poin merit. Jumlah yang membuat bahkan seorang raja dewa biasa pun terdiam kagum. Baiklah, jawab Lo Feng tersenyum tipis. Dengan gerakan ringan, Kaisar Qing melambaikan tangannya. Seketika, setumpuk kristal primordial berkilau melayang di udara. Mata Lo Feng membulat. Masing-masing kristal seukuran ujung jari memancarkan cahaya alami yang menenangkan namun penuh kekuatan. Kristal primordial adalah mata uang universal di luar alam sumber, jelas Kaisar Qing. Dibentuk dari esensi kekuatan primordial murni yang dimurnikan oleh kehidupan primordial yang telah meloloskan diri dari sangkar jalinan. Mereka sengaja dibuat kecil agar mudah diperdagangkan. Lo Feng mengambil beberapa dan menatapnya dengan takjub. Aku bisa merasakan energinya begitu murni. Itu benar, kata Kaisar Qing. Namun hati-hati, meski bermanfaat untuk kultivasi, terlalu banyak menyerapnya justru akan menurunkan efeknya. Dengan kekuatanmu saat ini, tak lebih dari 100 kristal per zaman. Lo Feng mengangguk pelan. Jadi, semua bergantung pada batas kemampuan masing-masing. Ya, ketika efeknya mulai menurun, segera hentikan. Dengan begitu, kau bisa memanfaatkannya hingga saatnya tiba untuk melampaui sangkar jalinan, nasihat Kaisar Qing. Lo Feng tersenyum kagum. Sungguh ajaib. Tak heran, bahkan para kaisar pun menggunakannya. Kaisar Qing menyerahkan sebuah token emas ke tangannya. Jika teknik rahasiamu sudah sempurna, hancurkan ini. Aku akan segera tahu.
Baik saudara Qing, jawab Lo Feng dengan hormat. Kaisar Qing menatapnya sejenak, tersenyum, lalu berbalik dan melangkah pergi. Bayangannya menghilang di balik cahaya lembut. Di istana Kaisar Qing, negara kuno angin api, 11 kaisar telah berkumpul. Wujud sejati dan bayangan mereka berbaris di aula agung, menunggu dengan tegang. Benarkah penguasa galaksi mengalahkan Kaisar Qing? Gumam salah satu dari mereka. Menara 9 lantai itu begitu menakutkan. Saat itulah sosok Kaisar Qing muncul di singgasana, disambut tatapan cemas. Penguasa galaksi itu luar biasa kuat, ujar Kaisar Qing perlahan. Dengan harta karun rahasia sekuat menara itu, aku tak mampu menekannya. Kaisar Dian tercengang. Bahkan kau tak bisa melukainya. Tidak di tanah asal ini, jawab Kaisar Qing lirih. Batasan aturan terlalu kuat, bahkan jika leluhur turun tangan, hasilnya mungkin sama saja. Suasana menjadi hening. Para kaisar saling berpandangan, menyadari kenyataan pahit. Penguasa galaksi telah berdiri sejajar dengan Kaisar Qing. Sementara itu, jauh di tempat lain, Sosanke menyaksikan rekaman pertempuran melalui kristal pemantau. Menara bintang, jadi benar, itu harta karun yang kusempurnakan, bisiknya pelan, namun kekuatannya jauh melampaui dugaanku. Ia tersenyum bangga, harta yang hebat selalu menemukan tuannya yang pantas. Lo Feng, kau benar-benar membuatku kagum. Di kota Huyang, ruang tenang, Lo Feng duduk bersila dalam meditasi. Di tangannya, sebutir kristal primordial berkilau. Perlahan ia telan, aura halus menyebar, menembus tubuh dan jiwanya. Tubuh fisikku diperkuat, jiwaku juga berkembang. Ia tersenyum kecil. Kristal ini sungguh luar biasa. Ia membuka matanya, cahaya tekad berkilat di dalamnya. Namun kekuatanku belum cukup. Aku harus mencapai alam tertinggi. Baru saat itu, aku bisa benar-benar menembus batas tanah asal. Di lantai atas sebuah kedai kecil di kota Huyang, aroma anggur memenuhi udara. Hong duduk sendirian di dekat jendela, menatap langit yang dipenuhi para kultivator yang melintas di atas harta karun terbang mereka. Hanya setelah tiba di tanah asal, gumamnya lirih, seseorang sadar bahwa ada langit di atas langit dan betapa kecil dirinya di alam semesta ini. Ia tersenyum tipis. Di wilayah alam semesta asli, Hong pernah menjadi salah satu dewa sejati termuda di klan manusia, bahkan sedikit lebih cepat dari Lo Feng. Namun kini di tanah asal, ia hanyalah salah satu dari banyak bintang kecil di antara lautan cahaya. Adik Lo Feng, bisiknya pelan. Sudah sejauh mana kau melangkah sekarang? Tiba-tiba, sebuah transmisi mental masuk. Hong menatap kosong sejenak, lalu wajahnya berubah berseri. Guru Origin telah menembus batas dan menjadi Raja Dewa. Seruan kecil lolos dari bibirnya. Itu luar biasa. Tak lama, Hong tiba di rumah gua tempat Guru Origin berdiam. Para kultivator kuat klan manusia sudah berkumpul, seperti Longyan, Penggong, hingga Fire Dome atau kubah api. Adik Hong akhirnya datang juga, sapa Longyan sambil tersenyum. Hong mengangguk. Tak kusangka kita semua bisa berkumpul di sini. Rasanya seperti kembali ke masa di wilayah alam semesta asli. Kubah api, pemuda berambut merah memberi sama hormat. Semangatmu masih sama, kubah api, jawab Hong sambil tersenyum bangga. Namun suasana berubah hening ketika 3 sosok melangkah masuk, yaitu Guru Origin, Morosa, dan Lo Feng. Aura yang mereka bawa membuat udara seakan bergetar. Setelah 800 zaman kultivasi, kata Guru Origin dengan senyum tenang, aku akhirnya menembus batas menjadi Raja Dewa. Ia menatap Lo Feng dan menambahkan, tentu saja ini semua berkat bantuanmu.
Lo Feng hanya tersenyum. Bakat dan tekadmu yang membawamu sampai di sana, bukan bantuanku. Para dewa sejati lainnya menatap mereka dengan rasa hormat yang dalam. Dua legenda klan manusia berdiri di hadapan mereka. Satu penguasa galaksi, satunya lagi raja dewa yang baru lahir. Lo Feng menoleh pada kubah api. Sudah berapa lama kau di tanah asal? Lebih dari 100 tahun, guru. Tapi aku masih kekurangan untuk menembus menjadi dewa sejati abadi. Bagus, jangan terburu-buru, kata Lo Feng lembut. Setelah kau menjadi dewa sejati abadi, aku akan menerimamu secara resmi. Dan bila kelak kau mencapai alam kekacauan primal, barulah aku menganggapmu murid langsung. Kubah api menunduk dalam-dalam. Murid ini mengerti. Kemudian para dewa sejati segera mengajukan pertanyaan, dan di setiap jawaban terasa kedalaman pemahaman Lo Feng yang tak tertandingi. Setelah semua pergi, hanya Lo Feng dan guru Origin yang tersisa. Mendengar jawabanmu tadi, aku merasa banyak hal yang tercerahkan, kata guru Origin. Dasarmu jauh lebih dalam dariku. Lo Feng tersenyum ringan. Aku hanya beruntung memperoleh warisan di ruang tak terbatas. Itu membuat fondasiku kuat. Ia membuka telapak tangan, memperlihatkan token perak yang berkilau lembut. Ini token untuk memasuki ruang tak terbatas. Aku menemukannya di wilayah negara Dewa Galaksi. Guru Origin terkejut. Ruang tak terbatas? Apakah tanah berharga yang terkenal itu? Benar, jawab Lo Feng. Kau meneliti dua jalur, nyata dan ilusi. Dunia nyata mudah dipahami karena ada daunnya, tapi dunia ilusi itu jalur yang sunyi. Di ruang tak terbatas, mungkin kau akan menemukan sesuatu yang bisa menuntunmu. Guru Origin memandang token itu lama. Kau selalu membuka jalan untukku, Lo Feng, dan membagongkan.